Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas tentang user defined function. User defined function ini adalah kita membuat sebuah fungsi sendiri, fungsi yang spesifik yang tidak ada terdapat di dalam fungsi bawaan PHP. Meskipun kita tahu bahwa di dalam pemrograman PHP itu salah satu power atau kekuatan PHP kenapa menjadi sebuah bahasa pemrograman populer adalah karena banyaknya fungsi yang disediakan, lebih dari 1000 fungsi yang siap pakai untuk digunakan. Tapi kadang-kalanya kita membutuhkan fungsi yang lebih spesifik yang digunakan untuk mendevelop aplikasi kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara membuat sebuah function yang pertama adalah menggunakan keyword function. Ini adalah instruksi kepada PHP bahwa kita akan membuat sebuah fungsi. Kemudian dilanjutkan spasi, kemudian nama function. Nama function ini adalah nama dari fungsi yang akan kita tulis atau akan kita buat. Nah, dalam pembuatan nama sebuah function itu tidak boleh memakai nama-nama keyword yang sudah ada di dalam PHP. Misalkan membuat nama fungsi dengan keyword function itu sendiri, atau keyword return, atau keyword misalkan pow itu dipakai untuk pangkat. Nah, itu tidak boleh. Jadi membuat fungsi itu namanya adalah harus yang belum ada di dalam fungsi bawaan dari PHP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemberian nama sebuah fungsi itu tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan harus ada dua kata, maka menggunakan underscore seperti ini. Kemudian kurung buka, kalau misalkan ada parameter, maka menggunakan parameter 1, parameter 2, atau disebut juga sebagai argumen. Nah, ini variabel perantara yang akan menyimpan inputan. Nah, inputan ini nanti yang akan diproses di dalam kode program function. Kemudian return itu berarti adalah fungsi ini adalah akan mengembalikan hasil dari kode yang diproses. Jadi hasilnya nanti akan dikembalikan sesuai dengan tipe data yang diinginkan. Sebagai contoh, misalkan membuat fungsi yang dipakai untuk menghitung keliling persegi panjang. Di sini diketahui bahwa panjang itu ada 18, kemudian lebarnya adalah 9. Nah, rumus keliling itu kan 2 kali panjang ditambah lebar. Ini tidak ada di dalam fungsi built-in dari PHP, maka kita akan membuat sendiri. Nah, caranya adalah pertama keyword function, kemudian spasi nama fungsi, misalkan fungsinya keliling persegi. Nah, ini dua kata. Kadang ada yang menggunakan cara seperti ini, tidak menggunakan underscore, tetapi menggunakan huruf P besar. Jadi kata selanjutnya diawali dengan menggunakan huruf besar, keliling persegi. Kemudian karena ini ada dua argumen, jadi $P ini menyatakan panjang, kemudian koma $L ini adalah menyatakan lebar. Kemudian fungsinya di sini langsung ditaruh di return untuk mengembalikan hasil 2 kali. Nah, kali operator aritmatika di sini menggunakan asterik, kurung buka P plus L, kurung tutup. Maka nanti hasilnya keliling persegi panjang adalah panjang dan lebar, yang mana panjang di sini telah diisi variabel dengan angka 18, kemudian lebar diisi dengan variabel angka 9. Nah, kenapa perlu argumen? Bisa jadi keliling persegi ini nanti akan dipakai untuk menghitung persegi yang lain yang panjang dan lebarnya beda-beda. Maka nanti return atau nilai kembalinya juga akan beda. Inilah kegunaan sebuah fungsi. Jadi bisa dipakai berulang kali untuk membuat sebuah proses penugasan sebuah kode. Nah, hasilnya keliling persegi sama dengan 54. Kemudian kita akan belajar tentang variabel scope. Apa itu variabel scope atau ruang lingkup variabel? Adalah jangkauan kode program di mana perintah program masih bisa mengakses sebuah variabel. Kita perlu tahu bahwa di dalam satu file, ini anggaplah satu file, yang namanya variabel itu bisa diakses pada seluruh file di sini. Ya, ada di seluruh file di sini. Jadi $A nanti bisa diakses di seluruh file, kecuali di dalam sebuah function. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah function coba ini ada juga variabel dengan nama yang sama di luar function, di sini ada $A, di sini ada $A. Maka
Ini tidak bisa secara default, tidak bisa untuk mengakses. Jadi yang di luar function mengakses ke dalam function tidak bisa, yang di dalam function mengakses variabel di luar function tidak bisa. Nah, maka kalau kita jalankan kode ini, hasilnya seperti ini. Untuk yang variabel A muncul 5, dikarenakan di luar function ada $A. Jadi A yang ada di sini adalah membaca punyanya A yang baris kedua. Dikarenakan ini ada di luar function. Tetapi $B muncul notifikasi error undefined variable B. Jadi variabel B tidak terdefinisi. Bagaimana cara membetulkannya? Cara membetulkannya ada dua cara. Yang pertama menggunakan seperti ini. Tapi ini tidak direkomendasikan. Ada cara yang lebih terhormat, yaitu dengan menambah keyword global. Nah, variabel 7 bisa terbaca. Nah, variabel B dengan nilai 7 bisa terbaca dari luar function. Ini adalah efek penambahan keyword global. Kegunaan keyword global ini digunakan untuk membuat sebuah variabel yang ada di dalam sebuah function itu bisa diakses di luar function. Kemudian ada juga pengertian static variable. Di dalam sebuah function juga dikenal dengan istilah static variable. Static variable atau variabel statis adalah jenis variabel yang mempertahankan nilainya pada setiap pemanggilan function. Sebagai contoh, di sini ada $A sama dengan 0. Maka $A sama dengan $A plus 1. Saat dipanggil pertama kali fungsi coba, maka dia ini nilainya adalah 1. Pemanggilan fungsi ke 1. Di sini nilainya 1. Tetapi berhubung di sini ada keyword static, maka dia akan mempertahankan yang pemanggilan terakhir itu 1, maka dia akan menambahkan yang kedua, maka dia di sini akan pemanggilan fungsi yang kedua. Sini ketiga, selanjutnya keempat, dan seterusnya sampai sebanyak pemanggilan. Jadi dia akan mempertahankan nilai awal defaultnya 1. Maka akan menambahkan lagi berdasarkan perintah yang ada di sini, $A sama dengan $A plus 1. Maka akan bertambah terus sesuai dengan jumlah pemanggilan function coba. Seperti ini. Tetapi kalau statiknya nanti dihapus, maka hasilnya adalah pemanggilan fungsi ke 1 semua. Nah, hasilnya seperti ini. Di dalam membuat sebuah function, itu juga perlu kita mengetahui tipe data yang diinputkan pada argumen. Jadi argumen itu harus bertipe data apa. Untuk mengeceknya ini ada beberapa list yang dipakai untuk mengecek. Misalkan sebagai contoh argumennya harus bertipe array, maka menggunakan isArray, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah tipe data itu array atau bukan. Kemudian isBool untuk mengecek apakah tipe data itu boolean atau enggak. Jadi tipe datanya itu harus true atau false. isDouble itu dipakai untuk mengecek apakah tipe datanya itu bertipe pecahan atau non pecahan, double atau float. Ini juga sama bertipe data float. Kemudian isInteger ini harus bertipe bilangan integer dan seterusnya. Contoh misalkan kita akan membuat fungsi dengan nama pangkat. Nah, fungsi yang bernama pangkat itu nilai dan pangkat itu harus sama-sama bertipe integer. Karena yang dipangkat dengan yang dipangkat itu harus berupa bilangan bulat. Maka kita harus menggunakan fungsi isNumeric. Jadi fungsi pengecekan apakah tipe data adalah angka integer atau bukan. Jika nilainya bertipe integer dan yang dipangkat juga bertipe integer, maka dia akan melakukan proses pemangkatan, yaitu dengan menggunakan perintah pow. Pow ini nilai yang akan dipangkat, ini adalah bilangan yang digunakan untuk mangkat. Tapi kalau ini nanti diisi string atau boolean, maka kan ini tidak sesuai. Maka akan mengeksekusi argumen yang ada di dalam else. Tipe data argumen harus angka. Nah, pemanggilannya seperti ini, pangkat, kurung buka,
3,3, artinya 3 pangkat 3. Sedangkan di sini contoh yang salah, misalkan di sini dikasih nilai string, 5-nya bukan angka 5 tetapi berupa string. Hasilnya seperti ini. Yang ini benar, 3 pangkat 3 27, kemudian yang ini salah. Kemudian cara penulisan default parameter di dalam PHP, di dalam function. Cara penulisan default parameter di dalam function PHP. Function, nama function, parameter, kemudian sama dengan nilai default. Jadi di sini diberikan sama dengan nilai yang akan dibuat default itu berapa. Default itu artinya diisi, tidak mengapa. Kemudian di sini proses, dan return adalah mengembalikan nilai. Nah, sebagai contoh, misalkan di dalam pangkat, ini akan saya beri pangkatnya itu 2, defaultnya adalah 2. Jadi apabila tidak diisi, ini secara otomatis 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Ini ada pemberian nilai default. Tapi kalau misalkan ini tidak diberi nilai default, dan di sini pemanggilannya cuma 1 argumen, maka dia akan error. Nah, to view argumen to function pangkat. Jadi perlu nambah 1 argumen lagi. Nah, ini contoh memberikan nilai default pada argumen function. Selanjutnya Anda coba membuat latihan, jadi tulis fungsi yang digunakan untuk mengubah format tanggal input menjadi output seperti di bawah ini. Jadi kalau inputnya tahun dulu 2017, kemudian bulan 03 tanggal 21, coba outputnya dirubah menjadi 21/03/2017, dibuat dalam bentuk function. Jadi nanti cuma menginputkan string ini, resultnya juga string ini. Jadi fungsi ini memiliki argumen bertipe string, returnnya atau nilai kembalinya juga bertipe string. Oke, bisa ya, paham?